Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan kita bisa berkumpul di majelis kajian Rohis Tandaker malam ini. Terima kasih Ustaz Aib atas kehadirannya. Sesi malam ini sesi pembahasan kitab Aqidatul Awam, sesi yang ke-9. Sebelum mulai, marilah kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah agar mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga agar saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang sedang sakit dapat segera disembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan Ustaz Aib untuk memulai kajian. Terima kasih Pak Dr. Pringgo, serta terima kasih Bapak Ibu, Bapak Ibu dokter dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina wa syafi'ina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Yang berbahagia dan sama-sama kita hormati Bapak Ibu seluruh kajian Rohis, jamaah kajian Rohis Landakers, Bapak Ibu dokter yang berbahagia dimanapun berada. Wabil khusus untuk moderator dan pembawa acara kita, Bapak Dr. Pringgo, serta hadirin hadirat yang berbahagia yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mengawali kita mengkaji ataupun meneruskan kajian kita tentang bab akidah, ya dari kitab Aqidatul Awam, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan, keberkahan untuk kita semuanya. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Bapak Ibu dokter khususnya, seluruh jamaah kajian Rohis Tandaker khususnya, dan umumnya Bapak Ibu dokter dimanapun juga berada, yang tentunya senantiasa menjalankan tugas yang mulia dan sangat istimewa, yaitu melayani para yang sedang sakit khususnya yang terkena COVID ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan, keberkahan, dan perlindungannya dari hal-hal yang tidak diinginkan, dijauhkan dari semua bala, wabah, termasuk juga penyakit dan juga wabah corona di dalamnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa juga memberikan ketenangan, kedamaian, kenyamanan, dan juga mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi Bapak Ibu dokter dimanapun berada. Tidak lupa juga mudah-mudahan yang sedang terkena penyakit khususnya wabah COVID ini ataupun yang lainnya, mudah-mudahan Allah segera menyembuhkannya. Segera menyembuhkannya dan mengembalikan kesehatannya seperti sedia kala, dan juga mudah-mudahan Allah SWT segera mengangkat wabah ini, wabil khusus dari negara kita tercinta di Indonesia ataupun negara-negara yang lainnya, sehingga mudah-mudahan kita lebih dapat melaksanakan aktivitas dengan leluasa seperti sedia kala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah kajian Rohis Landakers yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita berkaitan dengan kajian akidah, yaitu yang kita ambil dari kitab Aqidatul Awam karya Al-Allamah Syekh Ahmad Al-Marzuqi, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-9 insyaallah. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang iman kepada hari akhir, yaitu telah kita bahas tentang kiamat yang insya Allah
akan kita semuanya dan pasti kita semuanya akan mengalaminya dan menghadapinya. Mulai kemarin telah kita bahas dari hancurnya dunia ini, kemudian dibangkitkan dari kubur, kemudian juga dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian ada hisab, ada mizan, ada syafaat, kemudian juga sampai nanti terakhir kita apakah ke surga ataupun ke neraka. Mudah-mudahan tentunya kita semuanya termasuk menjadi ahlu surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan dengan bahasan yang tentunya berkaitan dengan khusus yaitu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh Ahmad Marzuki dalam kitab Aqidatul Awam di akhir pembahasan setelah beliau menjelaskan tentang rukun iman termasuk dalamnya iman yang terakhir yaitu iman kepada hari kiamat yang dibahas oleh beliau yang terakhir tentang masalah kiamat dan akhirat. Beliau kemudian menjelaskan tentang baginda Rasulullah SAW, termasuk juga keluarga beliau, termasuk juga adalah di antara sirah ataupun perjalanan hidup beliau. Insya Allah kita akan mulai pada pertemuan kali ini. Sebelumnya kita seperti biasa kita baca terlebih dahulu matan dari nazam kitab Aqidatul Awam karya Syekh Ahmad Al-Marzuki. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkahan dengan sebab membaca kitab matan tauhid ini dan mudah-mudahan Allah lebih memudahkan semua urusan-urusan kita dunia maupun akhirat kita. Qala al-musannifu nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. أبدأ بسم الله والرحمن والرحيم دائم الإحسان فالحمد لله القديم الأول والآخر الباقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحد وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وحي قادر مريد عليم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات سبعة تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن وكفعله أرسل أنبياء ذوي فطانة بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من عرض بغير نقص كخافف المرض إصماتهم كسائر الملائكة واجبات وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فاحفظ ل50 بحكم واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق واغتنم هم آدم إدريس نوح هود مع صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب احتذى شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفر داود سليمان اتبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دغيا عليهم الصلاة الأيام والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم تفصيل 10 منهم جبريل ميكال إسرافيل عزرائيل منكر نكير ورقيب وكذا عتيد مالك ورضوان احتذى أربعة من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصحف الخليل والكليم فيها كلام الحكم العليم وكل ما آتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيماننا بيوم آخر wajib wa kulli ma kana bihi minal ajab. Nah ini telah kita sampai kemarin sampai bahasan itu yaitu tentang hari kiamat. Insyaallah kita akan lanjutkan sekarang membahas dalam dua bait nazam dari kitab Aqidatul Awam yaitu yang akan kita bahas adalah yaitu bait yang ke-29 dan ke-30. Khatimatun fi dzikri baqil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fuddila
Nah, ini yang insya Allah akan kita bahas. Syekh Ahmad Al-Marzuki beliau melanjutkan baitnya, yaitu tentang sekarang mengawali pembahasan tentang Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya wal mursalin wa khairul makhluk wa khairul khalaik ajma'in, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, khatimatun fi dzikri baqil wajibi. Ini adalah yang terakhir atau penutup, khatimatun penutup fi dzikri baqil wajibi, dalam menjelaskan atau menyebutkan kewajiban yang lainnya yang masih tersisa, yang wajib juga kita yakini selaku muslim dan muslimah, mimma ala mukallafin min wajibi, yang mana wajib diketahui oleh seorang mukallaf. Jadi beliau menjelaskan sekali lagi dalam bait ini, beliau ingin menjelaskan bahwa yang penutup atau yang terakhir, yang tidak kalah penting dari kewajiban yang wajib diketahui oleh seorang muslim dan muslimat, khususnya yang sudah mukallaf, yang sudah balik dan berakal, ya, kewajiban yang harus diketahui yaitu Nabiyuna Muhammadun qad ursila, bahwasanya kita wajib mengimani bahwa Nabi Muhammad SAW telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya, yaitu untuk menyebarkan tentunya ajaran agama kita tercinta, agama Islam. Lil alamina, untuk semesta alam. Untuk semesta alam, mencakup di dalamnya adalah malaikat, kemudian jin, kemudian juga adalah hewan, bahkan benda mati, termasuk tentunya manusia. Jadi Nabi Muhammad SAW diutus untuk semesta alam. Dan alam menurut para ulama adalah selain Allah. Selain Allah, Allah itu adalah masuknya alam. Jadi alam itu untuk seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Rahmatan, sebagai rahmat kasih sayang Allah kepada alam ini, termasuk kepada manusia, kepada jin, kepada hewan, kepada malaikat, dan juga kepada yang lainnya. Wa fud SAW dilebihkan dari semua nabi dan rasul, bahkan dari semua makhluk Allah yang lainnya. Artinya bahwa Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling mulia dan dimuliakan oleh Allah dari seluruh makhluknya, baik dia malaikat, baik dia para nabi dan rasul yang lainnya. Di Nabi Muhammad lebih mulia. Nah, ini insya Allah yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Baik, kita bahas sekarang lebih rinci bahwasanya Syekh Ahmad Al-Marzuki dalam kesempatan kali ini beliau menjelaskan tentang baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang wajibnya kita mengimani tentang Nabi Muhammad, Nabi tercinta Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Syekh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nuruz Zalam, ketika menjelaskan bait ini beliau mengatakan, yajibu ala kulli mukallafin an ya'taqida anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam arsalahu Allah taala rahmatan lil alamin. Bahwasanya setiap muslim dan muslimah mukallaf yang balik dan berakal wajib mengimani, meyakini dengan sebenar-benarnya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membawa risalah Islam, menyampaikan risalah Islam ini apa, rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk semesta alam. Jadi antara tanda sayangnya Allah Subhanahu wa taala untuk semesta alam, baik manusia, jin atau yang lainnya, adalah dengan mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kata beliau, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, wa qad arsalahu Allah taala ila jami'il mukallafina minas tsaqalaini ay al-insi wal jinni ijma'an. Nah, kata beliau bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Muhammad ini khususnya kepada para mukallaf, yaitu orang-orang yang sudah balik dan berakal dari dua golongan, jin dan manusia. Jin dan manusia. Nah, jadi jin dan manusia. Jadi untuk jin, untuk golongan jin dan manusia, Allah mengutus Nabi Muhammad. Mengutusnya ini kata para ulama adalah irsal taklif. Jadi irsal taklif, diutusnya Nabi Muhammad, yaitu membawa dan menyampaikan aturan-aturan Allah yang harus ditaati oleh manusia dan jin. Ada kewajiban yang harus dilakukan, ada larangan yang harus ditinggalkan. Yang jika kita melakukannya, kita mendapatkan pahala, dan jika tidak melakukannya, maka kita berdosa. Khususnya dia berkaitan dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka
Sekali lagi Nabi Muhammad SAW diutus khususnya untuk jin dan manusia, itu sifatnya irsal taklif kata para ulama. Yaitu adalah membawa aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh manusia dan jin. Adapun Nabi Muhammad diutus kepada selain manusia dan jin, yaitu kepada hewan ataupun kepada benda mati, termasuk juga kepada para malaikat, ini kata para ulama, itu namanya irsal tasyrif. Diutusnya Nabi Muhammad untuk memuliakan makhluk-makhluk Allah dimaksud. Nah, inilah Muhammad Marzuki dari penjelasannya tadi. Dari sini nampak bahwasannya beliau hendak menegaskan bahwa Nabi kita tercinta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus bukan hanya untuk tentunya orang-orang Islam, tidak, tapi juga untuk semesta alam. Makanya dalam Al-Quran dalam soal Anbiya, sebagaimana kita akan bahas nanti lebih lanjut, Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad tidak semata-mata Nabi Muhammad kecuali untuk semesta alam. Dan itulah di antara hal yang menunjukkan di antara kekhususan diutusnya Nabi Muhammad. Kalau Nabi dan Rasul yang lainnya diutus hanya untuk kaumnya saja, Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk semua manusia, bukan hanya untuk kaumnya saja, bukan hanya untuk orang Arab saja, di mana Nabi Muhammad berasal dari negara orang Arab tersebut atau tinggal di negara Arab tersebut, tidak. Tapi Nabi Muhammad diutus untuk semesta alam, untuk seluruh manusia, baik dia muslim atau non-muslim, bahkan untuk juga termasuk di dalamnya jin, bahkan juga untuk seluruh makhluk yang lainnya. Nah, kemudian dari sini nampak betapa luar biasanya, agungnya, istimewanya Nabi kita tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lihat dari penjelasan para ulama terlebih dahulu tentang agungnya ataupun kedudukan mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dengan semua makhluk yang lainnya, termasuk dibandingkan dengan Nabi dan Rasul yang lainnya. Kita lihat terlebih dahulu namanya, kita bahas dari sini namanya dulu, yaitu nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad. Nah, apa arti Muhammad? Dan kemudian apa atau siapa yang memberikan nama Muhammad kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bapak Ibu yang berbahagia, seluruh hadirin hadirat kajian Rahis Nakers yang dimuliakan Allah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut nama Muhammad dengan kata Muhammad, nah, itu sebanyak 4 kali. Jadi nama Muhammad dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan 4 kali. Nah, ini tentu menunjukkan mulianya, agungnya nama Muhammad. Karena Nabi Muhammad SAW mempunyai nama yang banyak. Nama beliau Muhammad, kemudian juga Ahmad, kemudian juga Mahmud, kemudian juga menurut sebagian ulama Toha, menurut sebagian ulama juga Yasin. Nah, sampai Imam As-Suyuti mengatakan nama Nabi Muhammad sampai mencapai 1000 nama. 1000 nama. Yang lain menyampaikan 200, yang lain menyampaikan 300 lebih dan pendapat-pendapat para ulama itu. Artinya bahwa nama Nabi Muhammad SAW memang sangat banyak. Dan dalam agama, khususnya dalam kerangka dalam bahasa Arab, dalam adat kebiasaan orang Arab, jika sesuatu atau seseorang mempunyai banyak nama, nah itu menunjukkan mulianya yang diberikan nama. Imam As-Suyuti misalnya dalam kitab Al-Itqan beliau mengatakan, inna kathratal asma'i tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama ini menunjukkan agung dan mulianya yang diberi nama. Jadi orang-orang Arab dahulu kala ingin mengetahui apakah dia orang mulia atau mempunyai kedudukan luar biasa atau dimuliakan, itu kita lihat dari namanya. Namanya banyak tidak? Maka menunjukkan itu orang yang mulia dan dimuliakan. Nah, seperti misalnya dalam Al-Quran Al-Fatihah. Al-Fatihah sampai 26 nama. Karena memang surat Al-Fatihah surat yang sangat luar biasa. Nah, pun demikian misalnya dengan surat yang lain. Surat Yasin termasuk di dalamnya. Juga banyak namanya. Ya, oleh karena itu semakin banyak nama menunjukkan saking mulia yang diberi nama. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali nama beliau. Hanya yang paling banyak Allah sebutkan dalam Al-Quran, dari nama beliau, dan ini merupakan nama yang utama, sampai kata para ulama, nama ini adalah bimasabati ro'si lil jasadi.
Ini seperti kedudukannya seperti kepala dari badan kita. Di mana tidak mungkin manusia bisa hidup tanpa kepala. Nah, jadi nama Muhammad ini saking luar biasanya, nama Muhammad ini mempunyai kedudukan seperti kedudukan kepala dari badan kita. Dari badan kita. Makanya dari sekian nama Nabi Muhammad SAW yang paling banyak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah nama Muhammad SAW. Allah menyebutkan nama Muhammad dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Nah, jangan lupa, ada 4 kali nama Muhammad Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama, di antaranya surat Ali Imran. Dalam surat Ali Imran ayat 144. Allah berfirman, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul." Bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan, rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat yang pertama yang menyebutkan nama Muhammad. Wa ma Muhammadun disebutkan dalam ayat ini. Yang kedua dalam surat Al-Fath ayat 29. Akhir dari surat Al-Fath yaitu ayat ke-29. Juga Allah menyebutkan nama Muhammad. Allah berfirman, Muhammadun Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Dalam ayat ini juga Allah menyebut nama Muhammad. Yang ketiga, Allah menyebut nama Muhammad dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Allah berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum." Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Nabi Muhammad bukanlah bapak salah seorang dari kalian, bukan. Nah, ini lagi-lagi dalam ayat ini Allah menyebut Muhammad. Maka Muhammadun disebutkan Muhammad. Dan yang terakhir yang keempat Allah menyebutkan nama Muhammad dalam Al-Qur'an itu ada dalam surah Muhammad. Nah, ini dalam surah Muhammad ayat 2. Dalam surat Muhammad ayat 2 juga Allah menyebutkan nama Muhammad, yaitu Allah berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim." Yaitu orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan beriman dengan apa yang dibawa oleh yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, ini Nabi Muhammad. Dalam ayat ini juga Allah menyebut kata Muhammad. Jadi dengan demikian, nama Nabi Muhammad SAW yang memang inti atau yang paling utama, yang kedudukannya kata para ulama seperti dalam Al-Quran itu adalah Muhammad. Allah menyebutnya sampai 4 kali nama Muhammad dalam Al-Quran. Nama lain dari Nabi Muhammad SAW yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu adalah nama Ahmad. Ahmad. Jadi Ahmad juga di antara nama lain Nabi Muhammad SAW. Hanya kata Ahmad dalam Al-Quran Allah sebutkan hanya 1 kali. Hanya 1 kali. Yaitu dalam surah As-Saff. Dalam surah As-Saff ayat 6 Allah berfirman, "Idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni Rasulullah ilaikum. Inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'dis wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'dismuhu Ahmad." Nah, ini Ahmad. Nabi Isa menyampaikan bahwa aku datang diutus oleh Allah untuk juga memberikan kabar gembira akan datangnya seorang Rasul setelahku. Ya, kata Nabi Isa, siapa? Yang namanya Ahmad. Nah, kata Ahmad dalam ayat ini menurut seluruh para ulama maksudnya adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Karena Ahmad adalah di antara nama lain dari nama Nabi Muhammad SAW. Sehingga dengan demikian, sekali lagi, nama Nabi Muhammad yang disebutkan dalam Al-Quran yang paling banyak adalah Muhammad. 4 kali Allah menyebutkan. Dan kemudian juga Allah menyebut nama lain Nabi Muhammad dalam Al-Quran, yaitu dengan nama Ahmad. Dalam surat As-Saff tadi. Nah, ini tentu tidak semata-mata demikian, kecuali menunjukkan bahwa nama Muhammad memang nama yang inti atau yang utama dari sekian banyak nama-nama Nabi Muhammad. Makanya tadi, para ulama mengatakan untuk nama Muhammad jika dibandingkan dengan nama-nama beliau yang lainnya itu seperti kepala dari dari tubuh kita. Kemudian pun demikian. Nah, ini Rasulullah SAW juga dalam hadis riwayat Imam Bukhari juga menegaskan bahwa nama yang
di antara nama beliau adalah ada Muhammad, kemudian ada Ahmad. Dan nama yang paling inti yang disebutkan oleh pertama kali oleh Nabi Muhammad dalam hadis riwayat Imam Bukhari ini juga lagi-lagi adalah Muhammad. Artinya sekali lagi menunjukkan bahwa memang nama Muhammad ini adalah nama yang paling utama, yang paling inti dari semua nama-nama Nabi Muhammad SAW. Hadis diterima dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im dari ayahnya. Rasulullah SAW bersabda, li khamsatu asma, kata Rasulullah, aku mempunyai 5 nama. Nah, meskipun ini bukan berarti hanya 5 saja nama Nabi Muhammad, tidak. Kata para ulama banyak sekali jika diambil dengan hadis-hadis yang lainnya. Hanya dalam hadis ini Rasul menyebutkan 5 nama di antaranya. Kata Rasulullah sekali lagi, li khamsatu asma, saya mempunyai 5 nama. Ana Muhammad, aku adalah Muhammad. Nah ini yang disebutkan pertama kali Nabi Muhammad, Muhammad. Wa Ahmad, namaku juga Ahmad. Nih kata Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad, Muhammad, Ahmad, kemudian wa anal mahi. Nah, mahi yang menghapuskan, yang menghapus. Maksudnya al-mahi alladzi yamhullahu bihal kufra. Al-mahi ini kata Rasulullah adalah di mana Allah menghapuskan kekufuran dari diriku. Jadi nama Nabi Muhammad yang lainnya yang ketiga al-mahi. Yang berikutnya wa anal hasyirul ladzi yuhsyarun nasu ala qadami. Aku juga namaku al-hasyir, di mana manusia kelak akan berada dalam di bawah telapak kakiku. Maksudnya anal aqibu, dan aku adalah al-aqib. Maksudnya tidak ada nabi setelahku. Ini dari hadis ini Rasul menyebutkan 5 nama beliau, dan beliau menyebut yang pertama kali, nama yang beliau sebutkan pertama kali ini adalah lagi-lagi Muhammad. Dan ini tentu menunjukkan bahwa nama Muhammad dibandingkan dengan nama-nama beliau yang lainnya itu yang paling utama, dan itulah yang kemudian menjadi seperti posisi kepala dari badan manusia atau dari badan kita menurut sebagian ulama. Kemudian siapa yang memberikan nama Muhammad untuk Nabi Muhammad? Nah, ini kata para ulama mengatakan bahwa yang memberikan nama Muhammad untuk Nabi Muhammad adalah kakek beliau. Kakek beliau bernama Abdul Muttalib. Bukan ayah beliau, karena ayah beliau sudah meninggal dunia. Ketika Nabi Muhammad masih di kandungan ibu beliau, yaitu Aminah, Sayyidah Aminah, ayah beliau bernama Abdullah sudah meninggal dunia. Jadi Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim, sebagaimana kita ketahui. Bahkan beliau tidak melihat seperti apa wajah ayah beliau. Jadi yang memberikan nama Muhammad menurut para ulama itu adalah kakek beliau atau ayahnya dari ayah Nabi Muhammad yang bernama Abdul Muttalib. Ini diantaranya disampaikan oleh Imam As-Suhaili dalam kitabnya Ar-Raud Al-Unuf. Beliau mengatakan bahwasanya yang memberikan nama tersebut adalah nama Muhammad ini adalah kakeknya. Disampaikan kata beliau ketika saat itu Nabi Muhammad sudah lahir, kemudian Abdul Muttalib tentu sangat berbahagia. Kemudian kata orang-orang Mekah saat itu mengatakan, "Masammaita ibnaka?" Nama apa yang akan kamu berikan untuk putramu ini? Maksudnya cucu di sini. Karena orang-orang Arab menyebut cucu juga dengan anak. Nah. Kemudian kata kakek beliau yaitu Abdul Muttalib, Muhammadan, aku ingin memberikan nama dia Muhammad. Lalu ditanyakan, faqila lahu kaifa sammaita bismin laisa li ahadin min abaika wa qaumika. Ini nama Muhammad ini itu untuk orang-orang Arab adalah nama yang tidak pernah terpakai. Jadi tidak pernah orang memberikan nama kepada anaknya Muhammad. Tidak ada. Makanya ditanyakan kata orang-orang Mekah saat itu, orang-orang Mekah saat itu disampaikan kepada Abdul Muttalib kakek Nabi Muhammad, mengapa Anda akan memberikan nama untuk cucumu dengan nama yang tidak pernah diberikan atau terdengar dari leluhur kita? Gak pernah ada yang diberikan nama Muhammad. Kenapa kamu memberikan itu? Nah, kemudian Abdul Muttalib mengatakan, faqala inni la arju an yahmadahu ahlul ardi kullihim. Ahlul ardi kulluhum. Aku berharap mudah-mudahan dengan aku memberikan nama Muhammad, artinya yang dipuji. Nah, yang dipuji. Ya, atau yang terpuji. Nah, aku berharap mudah-mudahan dia adalah orang yang memang disanjung atau dipuji oleh seluruh penghuni bumi ini. Nah, ini maksudnya. Jadi agar disanjung ataupun dimuliakan oleh seluruh penghuni bumi ini. Itulah di antara sebab kenapa Abdul Muttalib nama Muhammad. Jadi yang memberikan nama Muhammad adalah Nabi Muhammad SAW.
Dan perlu diketahui juga, kata para ulama, Abdul Muthalib memberikan nama Muhammad ini karena melalui mimpi. Tentu berdasarkan ilham dari Allah. Ilham dari Allah kepada Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad, dan juga Abdul Muthalib datang melalui mimpi. Nah, ini disebutkan oleh para ulama bahwasanya Abdul Muthalib bermimpi bahwasanya ada kalau kita kalung yang terbuat dari perak yang dari keluar min zohri, keluar dari punggung beliau, kemudian terus tembus sampai ke langit. Ujungnya satu di langit, satu lagi ujungnya di bumi. Ini disampaikan oleh para ulama. Kemudian satunya lagi ada lagi yang ujungnya di sebelah timur, kemudian di sebelah barat. Nah, kemudian kembali lagi seperti biasa kalung tersebut, kemudian nampak seperti pohon yang daun-daunnya mengeluarkan cahaya. Ini disampaikan oleh seluruh para ahli sejarah, khususnya para ahli sirah an-nabawiyah. Disampaikan bahwa Abdul Muthalib bermimpi demikian, sehingga disampaikan ketika diartikan mimpi tersebut oleh orang yang pandai mengartikan mimpi saat itu, disampaikan bahwa akan lahirlah seseorang dari keturunan Abdul Muthalib yang kelak akan menjadi panutan ataupun akan menjadi cahaya untuk semua manusia, baik yang di timur ataupun di barat, atau orang yang akan dipuji baik oleh yang di langit, oleh para malaikat tentunya, atau yang di bumi, Nah, jadi orang yang sangat luar biasa, dipuji oleh penghuni langit, dipuji juga oleh penghuni bumi. Karena itulah kemudian setelah mendengar arti dari mimpi Abdul Muthalib tadi, kemudian Abdul Muthalib memberikan nama, yaitu dengan nama Muhammad. Nah, inilah. Jadi sekali lagi bahwa Muhammad ini adalah diberikan namanya oleh kakek beliau Abdul Muthalib. Lalu pertanyaannya, apakah sebelum Nabi Muhammad lahir ada orang-orang Arab yang mempunyai nama Muhammad? Nah, ini. Dalam hal ini ada dua pendapat para ulama. Sebagian mengatakan tidak ada. Di antaranya ini disampaikan oleh Syekh Al-Khudari. Syekh Al-Khudari dalam kitab beliau Nurul Yaqin fi Sirah Sayyidil Mursalin, beliau mengatakan bahwa nama Nabi Muhammad tidak pernah terdengar dan tidak pernah ada sebelum Nabi Muhammad lahir di kalangan orang-orang Arab, tidak ada. Jadi tidak ada orang-orang Arab yang mempunyai nama Muhammad. Ini menurut yaitu Syekh Al-Khudari dalam kitabnya Nurul Yaqin. Namun pendapat ini kemudian dibantah oleh ulama yang lain dan yang merupakan mayoritas ulama, bahwasanya memang sebelum Nabi Muhammad ada juga orang-orang Arab yang oleh orang tuanya diberikan nama Muhammad meskipun jumlahnya sedikit sekali. Ada yang mengatakan cuma 3 orang, ada yang mengatakan cuma 7 orang. Yang paling banyak sepengetahuan Al-Faqir yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari yang mengatakan 15 orang. Ada 15 orang yang mana sebelum Nabi Muhammad lahir sudah diberikan nama Muhammad. Nah, lalu kata para ulama, kenapa mereka memberikan nama putranya Muhammad? Karena setelah mereka mendengar kabar, mendengar berita dari para yang ahli tentang agama, tentang ahlul kitab, bahwasanya kelak di akhir zaman akan muncul seorang manusia atau seorang nabi namanya Muhammad. Jadi disebutkan dalam buku-buku, dalam kitab-kitab muqaddas, kitab-kitab yang suci atau kitab-kitab yang disucikan, bahwa kelak di akhir zaman akan muncul nabi terakhir. Nabi terakhir yang namanya Muhammad, yang dia kemudian akan menyelamatkan manusia, akan memberikan pencerahan pada manusia, dan juga membawa manusia kepada agama Allah. Namanya Muhammad. Nah, setelah mereka mendengar berita tersebut, maka orang tua berlomba-lomba memberikan nama untuk anak laki-lakinya dengan nama Muhammad. Dengan harapan mudah-mudahan Muhammad yang disebutkan dalam kitab suci tersebut itu adalah anaknya. Nah, itu maksudnya. Ini maksudnya kenapa ada sebagian kecil orang-orang Arab yang memberikan nama untuk putra dan untuk putranya ini dengan nama Muhammad. Meskipun nama ini tentu tidak pernah dikenal oleh sebelumnya. Yaitu setelah mereka mendengar bahwa dalam kitab-kitab muqaddas disampaikan nanti di akhir akan muncul nabi terakhir. Terakhir yang tentunya membawa manusia untuk menuju jalan yang benar yang namanya Muhammad. Nah, kemudian mereka memberikan nama. Imam As-Suhaili dalam kitabnya Ar-Raud Al-Unuf mengatakan bahwa orang-orang Arab yang sebelum Nabi Muhammad lahir yang namanya
adalah Muhammad itu hanya 3 orang saja. Ini kata beliau. Ini hanya 3 orang saja. Sementara Imam Al-Qadhi Iyad, ini dalam kitabnya Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa, beliau mengatakan jumlahnya ini adalah 7 orang. Jadi ada namanya Muhammad bin Uhaihah bin Al-Jallah Al-Ausi. Nah, ini kemudian juga ada Muhammad bin Barra Al-Bakri kata beliau, Muhammad bin Sufyan, kemudian juga ada Muhammad bin Hamran, Muhammad bin Khuzai, Muhammad bin Musallamah Al-Ansari. Jadi ada 7 nama Muhammad sebelum Nabi Muhammad lahir. Dengan sebab ya, bahwa mereka atau orang tua mereka memberikan nama Muhammad karena setelah mendengar bahwa di akhir zaman akan muncul sosok Nabi yang namanya Muhammad, merupakan Nabi terakhir yang membawa manusia menuju kebenaran. Makanya mereka memberikan nama ini. Jadi ada 3 orang atau yang mengatakan 7 orang. Nah, hanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, beliau mengatakan bahwasanya sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, ada orang-orang Arab yang bernama Muhammad itu sebanyak 15 orang. Nah, ini hemat Al-Fakir yang paling banyak yang disebutkan oleh para ulama. Ada 15 orang. Jadi tentu jumlah 15 yang sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah orang Arab saat itu. Karena tadi sebagaimana disampaikan oleh Imam As-Suhaili tadi bahwa nama Muhammad memang tidak pernah dikenal dan tidak pernah diberikan oleh orang-orang Arab dahulu kala. Tidak pernah orang-orang Arab leluhur mereka memberikan nama anak Muhammad, jadi nama yang aneh, yang asing. Nah, setelah mereka mendengar bahwa di akhir akan muncul sosok Nabi terakhir yang membawa manusia pada kebenaran, yang namanya Muhammad, barulah mereka kemudian memberikan nama untuk anak-anaknya, yaitu dengan nama Muhammad. Jadi, nama Muhammad memang sudah dikenal atau sudah ada, hanya jumlahnya sangat sedikit sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Lalu apa arti Muhammad? Nah, ini Muhammad, ini kata para ulama secara bahasa, Muhammad ini adalah alladzi yuhmadu hamdan ba'da hamdin. Jadi orang yang betul-betul terus-menerus dipuji, Muhammad. Jadi kata Muhammad ini adalah yang terus-menerus dipuji. Isim maf'ul. Muhammad yang dipuji atau yang terpuji. Dan yang dipujinya atau yang terpuji bukan hanya 1-2 kali, tapi terus-menerus dipuji. Nah, itu Muhammad. Ini diantaranya sampaikan Imam As-Suhaili dalam kitabnya Ar-Raud Al-Unuf. Beliau mengatakan fal Muhammadu fil lughati huwallazi yuhmadan ba'da hamdin wa la yakunu mufa'alun mithlu mudarrab illa liman takarrara fihi al-fi'lu marratan ba'da marrah. Kata beliau, Muhammad itu dalam bahasa Arab artinya orang yang memang dipuji terus-menerus dipuji. Karena sigot atau wazan mufa'al adalah untuk menunjukkan terus-menerusnya hal tersebut atau sifat tersebut. Jadi Muhammad artinya yang terus-menerus dipuji baik oleh penghuni langit maupun oleh penghuni bumi. Nah, ini arti dari nama Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena itulah kenapa Nabi kita diberikan nama Muhammad, karena memang hamba sosok yang dipuji oleh seluruh penghuni langit, oleh seluruh penghuni bumi. Bahkan Allah dalam Al-Quran, nanti kita jelaskan berikutnya, betapa memuji dan mengagungkan Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena nama Muhammad adalah nama yang mulia dan agung dan istimewa, maka Nabi Muhammad SAW juga para ulama tentunya menganjurkan agar orang tua juga memberikan nama untuk putra-putranya dengan nama Muhammad. Jadi memang para ulama menganjurkan atau di antara nama baik yang sebaiknya diberikan untuk nama putra kita itu adalah Muhammad. Dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda dalam sahihnya, Rasul mengatakan, "Sammu bismi wala takannau bikunyati." Berikanlah nama untuk anak-anakmu dengan namaku. Ini nama Muhammad, Ahmad, Mahmud, silakan. Jadi berikanlah nama. Nabi Muhammad memerintahkan. Kemudian wala takannau bikunyati, tapi jangan memberikan nama dengan kunyahku. Kunyah itu dalam bahasa Arab adalah nama yang diawali dengan abu. Nah, abu atau ayah. Misalnya ketika orang Arab kalau mempunyai anak namanya Ahmad, maka ayahnya namanya Umar misalnya. Tapi ketika sudah mempunyai putra laki-laki, maka namanya tidak lagi Umar, tapi yang lebih dikenal adalah menjadi Abu Ahmad. Abu Ahmad.
Misalnya kalau seandainya Pak Dr. Pringgo misalnya mempunyai putra, misalnya diberikan nama misalnya adalah Fadil, misalnya Fadil atau misalnya Usamah misalnya, maka Pak Dokter tidak lagi namanya yang lebih dikenal adalah Pak Dokter Pringgo, tidak, tapi menjadi Abu Usamah. Ibunya menjadi Ummu Usamah. Dan bahkan menurut para ulama ini termasuk sunat. Di antara disunatkan bahwa seorang orang tua yang sudah mempunyai putra untuk mengkunyah namanya. Jadi menyebut nama ayahnya siapa dari putranya itu. Sebagai di antara wujud syukur kita kepada Allah telah diberikan keturunan. Nah, jadi Nabi Muhammad dalam hadis ini memerintahkan, ayolah berikanlah nama ayahku. Apa kunyah Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mempunyai kunyah namanya Abul Qasim. Abul Qasim, karena di antara putra beliau bernama Qasim. Nah, ini kita nggak boleh, tidak diperbolehkan memberikan nama dengan anak kita, misalnya dengan siapa namanya? Abul Qasim. Ini nggak boleh. Ini mayoritas ulama tidak diperbolehkan. Berdasarkan hadis ini. Rasul melarang. Tapi kalau memberikan nama untuk putra kita dengan Muhammad, itu boleh, bahkan dianjurkan. Karena Nabi Muhammad mengatakan demikian. Pun demikian dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, Rasul juga mengatakan disebutkan dari Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah mengatakan anna rajulan minal ansar wulida lahu gulam. Ada seorang sahabat dari Ansar yang baru mempunyai keturunan laki-laki. Fa arada an yusammiyahu Muhammadan, dan dia ingin memberikan nama untuk putranya ini adalah Muhammad, seperti nama Nabi Muhammad. Fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam fasalahu. Kemudian dia datang kepada Nabi Muhammad bertanya, Rasul, boleh enggak kalau saya memberikan nama putraku ini dengan nama seperti nama Anda, yaitu Muhammad? Nah, mendengar itu Rasulullah SAW kemudian bersabda, ahsanatil ansor. Masya Allah, bagus sekali. Orang-orang Ansor luar biasa, bagus sekali. Samu bismi, silakan berikan nama dengan namaku, silakan, nggak ada masalah. Tapi wala taktanu bikunyati, tapi jangan memberikan dengan nama kunyahku. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Jadi memang termasuk dianjurkan kita memberikan nama kepada putra kita yaitu dengan nama Muhammad. Bahkan para ulama berikutnya ini mengatakan bahwa keluarga yang di dalamnya ada putra Muhammad itu mempunyai kelebihan luar biasa. Artinya Allah akan memberikan kelebihan untuk orang tua atau untuk rumah yang di dalamnya ada putranya atau orang tuanya yang bernama Muhammad. Loh, kenapa demikian? Karena keagungan dari Nabi Muhammad SAW. Dari keagungan Nabi Muhammad. Nah, ini sampai Imam Malik bin Anas, ini tokoh imam pertama dalam mazhab Maliki, beliau pernah mengatakan, sami'tu ahlal Madinati yaqulun. Aku pernah mendengar penduduk Madinah itu mengatakan, penduduk Madinah banyak sekali para ulama-ulama Madinah mengatakan, ma min ahli baitin fihim ismu Muhammad illa ruziqu rizqa khair. Tidak ada satupun keluarga yang di dalamnya ada nama Muhammad, baik putranya, cucunya, atau orang tuanya, ayahnya, kecuali dia akan diberikan rizki oleh Allah berupa rizki kebaikan yang banyak. Nah, kebaikan yang banyak. Nah, itulah di antara fadilah atau manfaat memberikan nama untuk putra kita dengan nama Muhammad. Nah, luar biasa. Loh, kenapa? Karena Muhammad memang nama yang luar biasa, nama yang sangat Allah muliakan, istimewakan. Bahkan Al-Imam Abu Abdullah Al-Husain bin Ahmad bin Abdullah bin Bakir Al-Baghdadi As-Sayrafi, Imam As-Sayrafi, beliau meninggal tahun 388 Hijriah, bahkan beliau menyusun kitab khusus yang beliau beri namanya Fadailut Tasmiyati bi Ahmada wa Muhammadin. Jadi keutamaan memberikan nama kepada putra-putri kita dengan nama Ahmad dan nama Muhammad. Beliau menjelaskan dalam kitab tersebut kelebihan-kelebihannya, keutamaan-keutamaannya. Nah, termasuk yang disampaikan oleh Imam Malik tadi, termasuk di dalamnya. Disebutkan oleh beliau apa keutamaan nama Muhammad atau Ahmad, atau yang diberi nama Muhammad dan Ahmad. Nah, ini artinya bahwa itu nama yang luar biasa, nama yang agung, karena tentunya Nabi kita Muhammad SAW luar biasa. Nah, kemudian Syekh Ahmad Marzuki tadi mengatakan ursila lil alamina, diutus kepada semesta alam. Nah, ini merupakan di antara kekhususan Nabi kita. Para ulama, Nabi kita Nabi Muhammad SAW mempunyai jika dibandingkan dengan para nabi dan rasul yang lainnya. Nah,
di antara kekhususan Nabi kita tercinta yang tidak diberikan oleh Allah untuk Nabi dan Rasul lainnya, ini di antaranya adalah bahwa Nabi Muhammad risalahnya bukan untuk satu kaum, bukan untuk satu golongan, bukan untuk satu daerah, bukan hanya untuk satu negara, tapi untuk semua alam. Baik manusia dimanapun berada, atau jin. Di semua manusia. Setelah Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul, sampai hari kiamat kelak, itu semuanya umat Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad diutus untuk semuanya. Bahkan bukan hanya manusia, termasuk jin di dalamnya. Termasuk jin di dalamnya. Bahkan termasuk makhluk-makhluk yang lainnya. Sebagaimana telah kita singgung tadi. Nah, jadi itu di antara kekhususannya. Jadi salah Nabi Muhammad adalah sifatnya umum untuk semua manusia. Bukan hanya satu kaum. Nah, ini berbeda dengan Nabi dan Rasul yang lainnya. Berbeda dengan Nabi dan Rasul yang lainnya. Makanya kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, ketika Allah menegaskan atau menceritakan kaum-kaum dari nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, itu seruan para nabi dan rasulnya selalu mengatakan kaumku, atau diutus untuk kaumnya. Untuk kaumnya, enggak disebutkan untuk semua manusia, enggak. Itu kekhususan nabi kita tercinta. Di antara Nabi Nuh misalnya. Nabi Nuh dalam surah Al-A'raf misalnya ayat 59, Allah berfirman, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh ila qaumihi, untuk kaumnya. Untuk kaumnya saja. Kaumnya di mana Nabi Nuh tinggal. Kalau Nabi Nuh tinggal saat itu menurut para ulama di daerah Irak, maka hanya untuk orang Irak saja. Orang Irak saja. Nah, tidak untuk yang lainnya. Nah, ini kalau Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad. Nabi Hud pun demikian. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 65 misalnya. Nabi Hud, wa ila 'adin akhahum huda. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun. Dan kepada kaum Ad disebutnya khusus untuk kaum Ad, Allah mengutus Nabi Hud. Jadi Nabi Hud khusus untuk kaum tertentu. Kaum apa? Kaum Ad. Makanya seruannya, ya qaumi, wahai kaumku. Bukan wahai manusia semuanya, enggak. Wahai kaumku. Kenapa demikian? Karena memang Nabi dan Rasul selain atau sebelum Nabi Muhammad, semuanya diutus hanya untuk kaum tertentu saja, bukan untuk semua manusia. Nabi Saleh pun demikian. Dalam surah Al-A'raf ayat 73, Allah berfirman, wa ila thamud akhahum salihan. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kepada kaum Thamud Allah mengutus Nabi Saleh. Jadi Nabi Saleh diutus hanya untuk kaum Thamud saja. Wahai kaumku. Nabi Syuaib juga sama. Wa ila Madyan akhahum Syuaiba. Khusus Nabi Syuaib untuk kaum Madyan saja. Termasuk Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam diutus khusus untuk Bani Israel. Untuk Bani Israel. Makanya kalau kita perhatikan dalam Al-Quran ketika berbicara tentang Nabi Isa, di antara dalam surat As-Saff, dalam surat As-Saff ayat 6, itu Allah menegaskan bahwa Nabi Isa menyebutnya bukan wahyu. Allah berfirman, wa idz qala Isa ibn Maryam, ya bani Israil, inni Rasulullah ilaikum. Ingatlah ketika Nabi Isa mengatakan, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian. Tuh. Nabi Isa alaihissalam khusus untuk, lagi-lagi khusus untuk kaum tertentu, yaitu kaum Bani Israel. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Allah menegaskan dalam banyak ayat, di antaranya dalam surat Sabah, ayat 28, Allah menegaskan bahwa Nabi Muhammad diutus bukan untuk kaum Arab saja, negara Arab saja, tapi untuk semua alam. Setelah orang yang hidup, setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul, maka itu adalah semua umat Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad diutus untuk mereka. Diutus untuk mereka, sampai hari kiamat. Makanya umat Nabi Muhammad, mau dia muslim atau non-muslim, semua umat Nabi Muhammad. Hanya umat Nabi Muhammad ada yang mengikuti atau ada yang mengikuti seruan Nabi Muhammad, namanya umat ijabah kata para ulama. Ada yang umat belum, namanya umat dakwah. Umat dakwah. Ala kulli hal semuanya umat Nabi Muhammad. Di antara dalilnya Allah berfirman dalam surah Sabah ayat 28, "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira." Dan kami tidak mengutusmu, wahai Nabi Muhammad, kata Allah, kecuali untuk semua manusia. Tuh, kafatan linnas, semua manusia. Juga dalam ayat yang lain, dalam surat Al-A'raf ayat 158. Qul, katakan Muhammad. Ini kata Allah, katakan wahai Nabi Muhammad. Ini seruannya bukan ya kaum lagi, bukan. Tapi apa? Qul, ya ayyuhan nasu, inni rasulullahi ilaikum jami'an.
Katakan wahai Nabi Muhammad, wahai manusia, tuh, manusia semuanya. Aku adalah Rasul untuk kalian semuanya. Aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Berbeda dengan nabi-nabi yang tadi. Ya Bani Israel, ya qaumi, ya qaumi, ya qaumi. Nabi Muhammad, ya ayuhan nas. Wahai manusia. Pun demikian dalam ayat yang lain Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surat Al-Anbiya 107. Ini sekali lagi bahwa kekhususan memang Nabi Muhammad adalah diutus oleh Allah untuk semesta alam, untuk semuanya, semua manusia, termasuk jin di dalamnya, bukan hanya untuk kaum tertentu saja. Nah, bahkan juga ini juga disampaikan oleh Nabi Muhammad sendiri dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya. Diterima dari Jabir bin Abdullah, kata Rasulullah, "U'titu khamsan." Katanya itu karena nasibnya kreatif. Lima Kreatif itu kan bisa aja makan atau ya apa. Nah, aku diberikan 5 hal, kata Rasulullah, yang tidak diberikan 5 hal ini untuk satu pun Nabi dan Rasul sebelumku. Apa di antaranya? Kata beliau, kana nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassah wa bu'itsu ila nasi 'ammah. Kalau para nabi sebelumnya diutus untuk kaumnya saja, sementara aku diutus oleh Allah untuk semua manusia. Nah ini lagi-lagi sekali lagi bahwa kekhususan Nabi Muhammad SAW di antaranya beliau diutus untuk semesta alam, untuk semua manusia dan jin termasuk dalamnya, berbeda dengan Nabi dan Rasul sebelumnya yang hanya diutus untuk sebagian saja, yaitu untuk kaumnya saja. Kaumnya saja. Bahwa Nabi Muhammad, kata para ulama, diutus untuk manusia dan jin. Jadi bukan hanya manusia, tapi jin. Nah, dan ini diutusnya irsal taklif, bukan irsal tashrif. Artinya bahwa dengan Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul, maka manusia dan jin wajib mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, yang jika dia mengikuti perintah Allah yang disampaikan oleh Nabi mendapat pahala, kalau tidak mendapatkan sisa. Nah ini. Jadi Nabi Muhammad diutus oleh Allah bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk jin. Untuk jin. Ini pendapat mayoritas ulama. Mayoritas ulama. Dan ini para ulama memang mengatakan, para ulama memang pernah berbeda pendapat. Apakah sebelum, atau yang pertama masalah yang diperdebatkan oleh para ulama, apakah ada nabi dan rasul yang bukan dari golongan manusia? Artinya ada dari golongan jin? Jadi apakah ada nabi atau rasul dari kelompok jin, bukan kelompok manusia? Nah ini diperdebatkan oleh para ulama. Namun mayoritas ulama mengatakan bahwasannya nabi dan rasul itu hanya dari kelompok manusia. Tidak ada dari kelompok jin. Jadi tidak ada jin yang namanya nabi dari jin. Atau rasul dari jin. Ini menurut mayoritas ulama. Di antara dalilnya adalah wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. Kami tidak mengutus sebelum Muhammad seorang rasul atau utusan illa rijal, kecuali dia berupa laki-laki min ahlil qura, yaitu dari penduduk tersebut. Dan kata para ulama, rijalan maksud di sini adalah manusia, bukan jin. Nah, atau dalam ayat yang lain dalam surah Al-Furqan ayat 20, wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Kami tidak mengutus sebelummu Nabi Muhammad SAW, yaitu para nabi dan rasul, kecuali mereka makan makanan seperti biasa dan berjalan di pasar seperti biasa, yang maksudnya adalah manusia. Jadi oleh karena itu mayoritas ulama mengatakan tidak ada nabi dan rasul dari kelompok jin, tidak ada. Nah, jadi semua nabi dan rasul adalah manusia. Yang kedua, nah ini kata para ulama, mayoritas ulama juga mengatakan bahwasannya hanya Nabi Muhammad yang diutus oleh Allah untuk manusia dan jin. Jadi kalau nabi dan rasul yang lainnya hanya untuk manusia saja, tapi tidak untuk jin. Nabi Hud hanya untuk kaum Ad, manusia saja, jin tidak. Nabi Isa demikian, Nabi Musa demikian. Semua nabi sebelum Nabi Muhammad, menurut mayoritas ulama, itu diutus hanya untuk manusia. Maksudnya untuk kaumnya saja. Sementara untuk Nabi Muhammad bukan hanya untuk manusia seluruhnya, tapi juga untuk kelompok jin. Jadi nabinya dan rasulnya kaum jin atau saudara kita dari kelompok jin itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi Muhammad SAW, bukan Nabi yang lainnya. Karena Nabi dan Rasul yang lainnya tidak diutus oleh Allah kepada kelompok jin. Hanya untuk manusia dalam skup yang sangat terbatas, kaumnya saja. Ini menurut mayoritas ulama. Ini menurut mayoritas ulama. Nah, ini diantaranya disampaikan oleh para ulama ahli tafsir. Para ulama ahli tafsir, termasuk juga diantaranya Imam Al-Qurtubi juga mengatakan dalam tafsirnya, setelah diantaranya berdasarkan dalil, Tabarakalladzi nazzal al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Al-Furqan ayat ke-1. Ayat ke-1 bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad untuk al-alamin, alam, semesta alam. Nah, kata beliau, maksud dari al-alamina huna al-ins wal jin, yaitu manusia dan jin. Nah, kemudian setelah itu juga mendapat yang lainnya. Nah, ini ada juga disampaikan oleh Imam Muqatil misalnya, dikutip oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Imam Muqatil mengatakan, "Walam yab'atsillahu nabiyyan ilal jinni wal insi qabla Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Allah tidak mengutus seorang nabi untuk jin dan juga untuk manusia sekaligus sebelum Nabi Muhammad diutus. Artinya bahwa hanya Nabi Muhammad yang diutus oleh Allah untuk manusia dan juga untuk kaum jin, untuk kelompok jin. Untuk kelompok jin. Nah, ini artinya bahwa ini adalah kekhususan dari Nabi Muhammad, Nabi kita tercinta, bahwa beliau diutus bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk jin. Sementara Nabi dan Rasul yang lainnya tidak diutus untuk kelompok jin. Nah, ini pendapat mayoritas ulama. Kemudian kekhususan yang ketiga dari Nabi kita tercinta dari nabi-nabi yang lain adalah beliau penutup para nabi dan rasul. Ini sebagai firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 40 yang tadi kita bacakan, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin." Wa Nabi Muhammad bukan bapak salah seorang dari kalian, tapi beliau utusan Allah dan penutup para nabi. Nah, ini perhatikan, ada yang luar biasa ini. Allah berfirman dalam ayat ini. Allah menggunakan kata wa khataman nabiyyin. Tidak mengatakan wa khatamal mursalin. Kenapa? Kenapa Allah menyebutnya penutup para nabi, bukan dikatakan penutup para rasul? Jawabannya, kata para ulama, karena sebagaimana telah kita bahas bahwa setiap rasul pasti nabi. Setiap rasul adalah nabi, tapi tidak setiap nabi adalah rasul. Makanya ketika Allah mengatakan Nabi Muhammad penutup para nabi, otomatis juga rasul. Karena setiap nabi adalah rasul. Tapi kalau Nabi Muhammad, kalau Allah mengatakannya bahwa Nabi Muhammad penutup para rasul, berarti Nabi Muhammad hanya penutup para rasul, tapi tidak penutup para nabi. Berarti tidak menutup kemungkinan atau boleh ada nabi setelah Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad hanya penutup para rasul saja. Namun Allah tidak mengatakan demikian. Maka itulah kenapa Allah dalam ayat ini mengatakan penutup para nabi, bukan penutup para rasul. Dalam surat Al-Ahzab ayat 40 ini. Karena sekali lagi, setiap rasul adalah nabi, tapi tidak setiap nabi adalah rasul. Dengan Allah mengatakan Nabi Muhammad penutup para nabi, berarti tidak ada nabi apalagi rasul setelah Nabi Muhammad. Tidak ada nabi apalagi rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu kekhususannya beliau adalah khatamun nabiyyin wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Nah, kemudian Syekh Ahmad Marzuki juga mengatakan tadi wafuddila, Nabi Muhammad dilebihkan, diunggulkan. Maka kata para ulama Nabi Muhammad adalah sebaik-baik makhluk dari semua makhluk. Nabi Muhammad lebih utama dari malaikat. Nabi Muhammad lebih utama dari para nabi dan rasul. Lebih utama dari semua makhluk Allah. Yang paling mulia adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya dan Nabi Muhammad dilebihkan dari semua makhluknya, termasuk dari semua nabi dan rasul, karena keluar biasaan dan keistimewaan beliau. Nabi Muhammad, nabi kita tercinta. Nah, hal ini sangat nampak sekali dalam Al-Quran. Nanti kita lihat dalam beberapa ayat Al-Quran. Betapa Allah sangat memuliakan Nabi kita. Sangat mengagungkan Nabi kita. Sekaligus ini menjadi banyak dalil. Menjadi dalil-dalil yang menguatkan bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad adalah sebaik-baik makhluk. Sebaik-baik makhluk. Lebih baik dari malaikat Jibril. Lebih utama dari Nabi Adam. Lebih utama dari Nabi Musa. Dari Nabi Isa. Dan semuanya. Lebih utama. Sebaik-baik makhluk. Rasulullah SAW. Nah, dan ini tidak bertentangan dengan firman Allah, misalnya la nufarriqu baina ahadin minar rusul. La nufarriqu baina ahadin min rusulih, tidak membedakan antara rasul-rasulnya, enggak.
Kan itu maksudnya kata para ulama, maksudnya dari segi kerasulannya. Bahwa kita mengakui Nabi Isa sebagai Rasul, mengakui Nabi Musa sebagai Rasul, mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul. Tidak boleh hanya Nabi Muhammad Rasul saja, Nabi Musa bukan Rasul. Nah, itu nggak boleh. Nah, itu maksud ayat tadi. Sementara Nabi Muhammad memang lebih mulia, memang ada dalil-dalilnya, jelas. Misalnya Allah berfirman di Al-Baqarah ayat 253, Allah menegaskan, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat. Sebagian rasul ada yang kami lebihkan dari rasul yang lainnya. Jadi Allah memang melebihkan sebagian rasul dari rasul-rasul yang lainnya. Ada di antara mereka yang berfirman dengan Allah atau berkata dengan Allah. Ada juga yang Allah tinggikan derajatnya dari yang lain. Jadi Nabi dan Rasul dari segi kerasulan semua sama. Bahwa semua Rasul, semua Nabi sama. Nggak boleh dibeda-bedakan. Tapi dari segi kedudukannya di hadapan Allah. Ada yang ditinggikan, ada yang biasa. Itu memang ada. Dan itu ditegaskan oleh Allah sendiri. Dengan di antaranya dalilnya tadi. Al-Baqarah ayat 253. Bahwa Allah, kami kata Allah, meninggikan, memuliakan sebagian Rasul dari sebagian yang lainnya. Juga dalam surat Al-Isra ayat 55 Allah berfirman, "Walaqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'din." Sebagian nabi telah kami lebihkan dari nabi-nabi yang lainnya. Makanya dari 25 nabi dan dari sekian banyak nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Qur'an hanya 25. Itu yang lebih utama dari semua nabi dan rasul lainnya. Dari 25 nabi dan rasul Allah memuliakan melebihkan 5 nabi namanya ulul azmi. Dan dari semua ulul azmi atau dari semua nabi dan rasul, bahkan dari semua makhluk Allah, Allah memuliakan nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW. Baik, kita lihat. Di antara hal yang menunjukkan betapa nabi kita dimuliakannya luar biasa oleh Allah. Kita lihat dalam ayat-ayat Al-Quran saya dulu. Di antaranya, ini banyak sekali, tapi di antaranya saja. Di antaranya yang pertama, betapa Allah melebihkan nabi kita. Sekaligus menunjukkan bahwa Nabi kita adalah sebaik-baik makhluk Allah. Itu adalah kita lihat dalam ayat Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 81. Ayat 81. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil janji setia dari semua Nabi dan Rasul sebelum lahir ke dunia Nabi dan Rasul tersebut. Apa janji setianya? Beriman dengan Nabi Muhammad, akan mengikuti ajaran Nabi Muhammad jika mereka hidup semasa dengan Nabi Muhammad. Subhanallah. Bayangkan Bapak Ibu ya, semua Nabi dan Rasul sebelum Allah ciptakan di bumi ini diambil janji setia. Kalau mereka nanti lahir ke dunia, diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul, kemudian mereka hidup sejaman dengan Nabi Muhammad, maka mereka akan beriman kepada Nabi Muhammad, itu Nabi yang terakhir. Sekaligus yang kedua, akan mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Itu janji yang diambil oleh Allah dari semua Nabi dan Rasul sebelum mereka lahir. Nah, dalilnya firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 81. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah qala aqrartum wa akhadhtum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Kata Allah, ingatlah ketika Allah mengambil janji setia dari semua nabi yang akan diutus. Apa? Bahwasanya kalau seandainya mereka hidup dengan Nabi Muhammad SAW, mereka akan mengimaninya, akan juga menolongnya, Kemudian kata Allah, aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri? Apa kamu mengambil janji setia ini? Qalu aqrarna, siap ya Allah. Kami mengambil janji setia ini. Kalau kami hidup bertemu dengan semasa dengan Nabi Muhammad, kami akan mengimani Nabi Muhammad dan akan menolong Nabi Muhammad SAW dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini Allah tegaskan dalam Al-Quran. Dan ini tidak diberikan kecuali hanya untuk Nabi kita, Nabi Muhammad. Tidak diberikan untuk Nabi Musa, Nabi Isa, enggak, hanya untuk Nabi kita. Masya Allah. Masya Allah. Makanya dalam tafsir Imam At-Tabari menukil perkataan Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah. Ibnu Abbas mengatakan ketika menafsirkan ayat ini, kata beliau, ma ba'atsallahu nabiyyan illa akhadha 'alaihi al-mitsaq. La in bu'itsa Muhammadun wa huwa hayyun la yu'minanna bihi wa la yansurannah. Wa amarahu an ya'khudhal mitsaqa 'ala ummatihi la in bu'itsa Muhammadun wa hum ahya la yu'minunna bihi wa la yansurunnah.
Ini kata Ibnu Abbas. Maksud ayat tadi kata Ibnu Abbas bahwasanya Allah tidak mengutus satupun nabi kecuali mengambil janji setia terlebih dahulu. Kalau mereka diutus nanti, kalau seandainya Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai nabi dan rasul dan mereka hidup bertemu sejaman dengan Nabi Muhammad, mereka harus mengambil janji akan beriman dengan Nabi Muhammad, akan menolong Nabi Muhammad dan akan memerintahkan kaumnya untuk juga beriman dan menolong Nabi Muhammad SAW. Ini luar biasa. Ini hanya untuk Nabi kita tercinta. Ini menjadi dalil bahwa Nabi kita, Masya Allah, Allah muliakan luar biasa. Dan tidak pernah ada satupun makhluk yang Allah muliakan dalam Al-Quran sedemikian rupa. Baik dia malaikat, baik dia rasul-rasul yang lain, baik dia nabi-nabi yang lain. Kecuali hanya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Allah muliakan, Allah istimewakan, Allah puji dengan luar biasa. Yang kedua diantaranya, kalau kita lihat dalam ayat-ayat Al-Quran, Bapak Ibu ya, betapa agungnya kedudukan Nabi kita, dimuliakan oleh Allah, ditinggikan derajatnya dari semua. Ketika Allah memanggil Nabi dan Rasul selain Nabi Muhammad, semuanya dipanggil namanya. Namanya dipanggil. Jadi ketika Allah memanggil para Nabi dan Rasul dalam Al-Quran, Allah memanggil namanya. Nabi Adam misalnya, dalam surah Al-Baqarah 35. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Hei Adam. Hei Adam. Tuh, dipanggil namanya. Enggak begini, hei Nabi Adam, tidak. Hei Adam, dipanggil namanya langsung. Nah, Nabi Nuh juga sama Nabi Nuh juga demikian. Nabi Nuh juga dipanggil namanya dalam surat Hud ayat 48 misalnya. Ya Nuh, ihbit bisalamin minna wa barakatin alaik. Wahai Nuh, ayolah berlabuh. Ayolah berlabuh kapalnya. Kapalnya, ayo silakan berlabuh. Allah panggil, wahai Nuh, ya Nuh. Namanya dipanggil. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang luar biasa. Khalilur Rahman, kekasih Allah. Kekasih Allah, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Pun dalam Al-Quran Allah panggil namanya. Namanya langsung. Misalnya dalam surat As-Saffat, dalam surat Hud misalnya. Dalam surat Hud ayat 76. Allah berfirman, Ya Ibrahimu a'rid an hadha. Wahai Ibrahim. Tuh kata Allah. Allah panggil namanya. Ya Ibrahim. Wahai Ibrahim. Pada Nabi Ibrahim. Kekasih Allah. Kekasih Allah. Abul Anbiya. Bapaknya para nabi. Allah panggil tetap dengan namanya. Pun demikian Nabi Musa. Nabi yang terkenal gagahnya, hebatnya, kuatnya. Satu pukulan orang Mesir langsung meninggal dunia. Nabi Musa alaihissalam. Nabi yang sangat luar biasa gagahnya, mulianya, termasuk ulul azmi. Kalimullah. Namun tetap dalam Al-Quran Allah memanggil namanya. Langsung namanya. Ya Musa. Ini dalam surat Al-A'raf ayat 144 diantaranya. Ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Wahai Musa. Dipanggil. Wahai Musa. Nabi Isa pun demikian, dipanggil namanya. Al-Maidah ayat 110 misalnya. Idz qala Allah ya Isa ibn Maryam, uzkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatika id ayyatuka bi ruhil qudus. Kata Allah, wahai Isa, ingatlah nikmat yang telah aku berikan kepadamu juga kepada ibumu. Tuh, Allah panggil Nabi Isa yang luar biasa, solehnya tetap dengan namanya langsung, wahai Isa. Hanya Nabi Muhammad yang tidak pernah dipanggil oleh Allah dalam Al-Quran dengan namanya Hei Muhammad. Tidak ada. Tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran di mana Allah memanggil Nabi kita tercinta Hei Muhammad dengan menyebut namanya langsung. Tidak ada dan tidak akan pernah didapatkan. Sementara Nabi dan Rasul yang lainnya dipanggil namanya. Nabi kita tidak. Allahu Akbar. Betapa Allah memuliakan Nabi kita. Betapa Allah mengistimewakan Nabi tercinta kita, Nabi Muhammad. Allah ketika memanggil Nabi Muhammad tidak dipanggil namanya langsung. Yang dipanggil disebut dengan Rasul. Bisa ada surat Al-Maidah ayat 67. Ma unzila ilaih. Wahai Rasul. Tuh, subhanallah. Wahai Rasul. Enggak begini. Wahai Muhammad. Enggak ada. Wahai Rasul.
Dalam ayat yang lain Al-Ahzab ayat 45, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wahai nabi. Maksudnya Nabi Muhammad. Maksudnya Nabi Muhammad. Allah panggil wahai Rasul, wahai Nabi. Subhanallah. Tidak dipanggil hai Muhammad, tidak ada. Ataupun kalaupun memanggil langsung dengan sebutan yang lain. Bukan menyebut nama Muhammad langsung. Misalnya Ustaz Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil. Wahai orang yang berselimut. Subhanallah, Nabi kita. Atau dalam Ustaz Al-Mudathir, ya ayyuhal muddathir. Wahai orang yang berselimut. Dipanggil, yaitu dengan sebutan. Tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran di mana Allah memanggil Nabi kita dengan nama hai Muhammad. Tidak ada. Allah memanggil Nabi kita adalah hai Nabi, hai Rasul. Ini menunjukkan betapa agungnya, betapa luar biasanya Nabi kita. Berbeda dengan Nabi yang lainnya. Bahkan yang luar biasa, di antara hal yang lain. Yang menunjukkan keagungan, keluar biasaan Nabi kita. Sampai Allah melarang kita sebagai umat Nabi Muhammad menyebut Muhammad, nama Muhammad. Tidak boleh. Allah melarang. Kalau mau menyebut Nabi Muhammad, sebut dengan panggilan yang baik. Nabi Muhammad. Rasulullah Muhammad. Tapi menyebut Muhammad saja, enggak. Allah melarangnya. Kalaupun menyebut kata para ulama tambahan. Muhammad Rasulullah. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Nabiullah. Tapi mengatakan Muhammad saja. Oh, Allah melarangnya. Oh, subhanallah. Sementara Nabi dan Rasul yang lainnya oleh kaumnya dipanggil namanya langsung. Misalnya dalam surat Hud. Ini kaum Ad mengambilnya. Qalu ya Hudu ma ji'tana bi bayyinati wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulika wa ma nahnu laka bimu'minin. Wa ya Hud, wahai Hud. Nih kaumnya. Kaum Nabi Hud mengatakan hey Hud. Tuh, namanya langsung. Kaum Nabi Saleh juga sama, mengatakan wa qalu ya Salih utina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Wahai Saleh. Ini kaumnya. Nabi Musa juga sama, memanggil dengan namanya. Qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum aliyah. Wahai Musa, Bani Israil mengatakan, hai Musa. Nabi Isa juga mengatakan, kaum Hawariyunnya, orang-orang terdekatnya, sahabat-sahabat setianya Nabi Isa juga memanggil Nabi Isa namanya. Namanya. Misalnya dalam surat apa? Al-Maidah ayat 112. Idz qala al-hawariyuna ya Isa bin Maryam. Wahai Isa bin Maryam. Wahai Isa bin Maryam. Tapi Nabi Muhammad tidak. Bahkan Allah melarang para sahabat dan kita umatnya menyebut Nabi Muhammad saja, kata Muhammad saja tanpa ada embelan Nabi atau Rasul atau kata-kata mulia yang lainnya. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 63. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum kadu'ai ba'dikum ba'da. Ingat, jangan kalian jadikan kalian memanggil Nabi Muhammad itu seperti kita memanggil satu sama lain. Enggak boleh, kata Allah. Dengan sesama kita mungkin kita panggil namanya. Langsung, nggak ada masalah. Tapi dengan Rasulullah tidak boleh. Allah melarangnya. Allah. Rasulullah SAW, para sahabat kalau bertanya selalu, ya Rasulullah. Tidak ada, ya Muhammad. Para sahabat tidak. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Sementara pengikut setia Nabi Isa, sahabat Nabi Isa, yang paling setia yang disebut dengan Hawariyun, mereka memanggil Nabi Isa namanya langsung. Ya Isa, wahai Isa. Wahai Isa. Dan Allah tidak melarangnya. Tapi untuk Nabi kita tercinta, Allah melarang kita memanggil Nabi Muhammad dengan hai atau ya Muhammad. Bahkan itu tidak pernah terdengar dari lidah para sahabat Rasulullah SAW. Bahkan Allah menurunkan ayat khusus. An-Nur ayat 63. Allah melarang kita memanggil Nabi Muhammad SAW dengan panggilan kita seperti kita panggilan kita dengan sesama kita. Karena itu tidak diperbolehkan. Ini semua menjadi dalil betapa agungnya, mulianya Nabi kita. Pantas kalau Syekh Ahmad Marzuki mengatakan wafuddila, dan Nabi Muhammad kita, Nabi kita tercinta dimuliakan, dilebihkan dari semua makhluk Allah, termasuk dari semua para nabi dan rasul. Nah, ini barangkali yang alhamdulillah kita jelaskan dalam kesempatan kali ini. Dan insya Allah nanti kita jelaskan pada pertemuan berikutnya yang berkaitan dengan mulai dari kelahiran Nabi Muhammad dan hal-hal yang terkait dengan beliau insya Allah. Demikian barangkali sebagai pengantar, dan alhamdulillah sebagai juga bahan informasi atau mengingat kembali untuk wilayah Mesir, disampaikan bahwa besok hari Ahad itu kita sudah masuk pada tanggal 1 Rabiul Awal. Tanggal 1 Rabiul Awal.
di mana menurut mayoritas ulama Rasulullah SAW, menurut mayoritas ulama Rasulullah SAW dilahirkan pada bulan Rabiul Awal ini. Ada yang mengatakan, yaitu umumnya mayoritas ulama mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, ini mayoritas ulama mengatakan demikian, dan tentu seyogianya bulan Rabiul Awal adalah bulan di mana kita lebih mengenang dan membaca juga melihat sirah baginda Rasulullah SAW sebagai bahan tauladan untuk kita, sekaligus sebagai nabi yang mulia dan istimewa, bahkan dimuliakan oleh Allah dari semua makhluknya yang Allah cintai tentunya. Nabi Muhammad SAW. Demikian barangkali sebagai pengantar diskusi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wa jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustadz Aib. Buat sahabat-sahabat Roy Standaker, kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di chat. Sampai saat ini belum ada pertanyaan. Mungkin saya ada pertanyaan. Mohon penjelasan Ustadz mengenai akidah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat kecil atau saat mudanya sebelum diutus sebagai Rasul. Ya, Ustadz. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih Pak Dokter yang berbahagia. Pertanyaan sangat bagus sekali. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali tentang bagaimana akidah Rasulullah SAW sebelum beliau tentunya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Nabi dan Rasul. Ini disampaikan juga dijelaskan oleh para ulama tentang hal ini yang disampaikan oleh para ahli sirah khususnya, bahwa Nabi Muhammad SAW dari sejak lahir sampai beliau wafat, beliau akidahnya tetap menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dalam pengertian. Nah, jadi beliau tetap adalah menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, tidak melakukan kesyirikan sebagaimana yang disampaikan oleh sebagaimana yang dilakukan oleh umumnya orang-orang Arab pada saat itu. Dan ini diantaranya disampaikan oleh Imam Al-Alusi. Al-Imam Al-Alusi diantaranya dalam tafsirnya beliau tafsir Ruhul Ma'ani, beliau mengatakan bahwasannya Nabi Muhammad SAW sebelum beliau menjadi Nabi dan Rasul, beliau tetap menyembah Allah, dan agama beliau tetap adalah akana ala millati Ibrahim. Artinya bahwa beliau tetap berdasarkan agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu agama Islam, dan tidak menyembah patung ataupun berhala. Nah, tidak pernah menyembah patung berhala seperti yang dilakukan oleh umumnya orang-orang musyrikin Mekah atau orang-orang Mekah pada saat itu. Nabi Muhammad tidak pernah melakukannya. Bahkan jangankan menyembah patung ataupun menyembah selain Allah, jangankan itu, melakukan perbuatan seperti misalnya minuman keras. Minuman keras yang dulu memang sudah sangat membudaya, pun Nabi Muhammad tidak melakukannya. Nabi Muhammad SAW sebelum beliau diangkat oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul, beliau betul-betul sudah terjaga dan dipelihara oleh Allah, tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa, tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, termasuk tentunya beliau tidak menyembah kepada patung atau berhala, tidak menyembah selain Allah, namun tetap beliau berpegang kepada agama Islam atau ala millati Ibrahim, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, tentunya adalah agama Islam. Nah, ini disampaikan oleh para ulama, diantaranya oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, kemudian Imam Imam Al-Alusi, kemudian para mufassirin, kemudian juga Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian juga oleh kutub-kutub sirah, termasuk di dalam sirahnya Ibnu Hisham, kemudian juga dalam Arad Al-Unufnya Imam As-Suhaili, juga yang lainnya. Nah, ya, itulah sekali lagi bahwa Nabi Muhammad akidahnya sebelum beliau diangkat jadi Nabi Rasul adalah tetap berdasarkan agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu agama Islam, dan beliau tidak pernah melakukan kesyirikan sedikit pun sekalipun sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nah, itu barangkali wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz Aib. Sudah ada pertanyaan yang pertama. Bagaimana cara kita agar dapat membangun kecintaan yang konsisten kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Terima kasih. Ini pertanyaan Masya Allah, luar biasa sekali Bapak Ibu dokter yang berbahagia. Allahu Akbar. Pertanyaan yang luar biasa. Pentingnya kita membangun kecintaan atau kiat membangun kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini memang sangat penting sekali.
Sangat penting sekali. Kecintaan pada Rasulullah SAW merupakan hal yang sangat utama, yang sangat luar biasa, dan juga mempunyai kelebihan ataupun balasan dan pahala yang sangat dahsyat dan luar biasa. Di antaranya tentang pentingnya kita mencintai Rasulullah SAW, karena memang Rasulullah SAW sebagai disampaikan dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, bahwa beliau adalah sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Beliau adalah pemimpinnya seluruh manusia. Beliau juga adalah yang akan memberikan syafaat uzma seperti yang telah kita bahas pada pertemuan. Kesempurnaan keimanan seseorang. Nah, ini dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasul mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Juga disampaikan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, bahwa seseorang belum dipandang sempurna keimanannya manakala aku, kata Rasulullah, belum dicintai olehnya melebihi kecintaannya kepada anaknya, orang tuanya, atau bahkan semua manusia. Jadi artinya bahwa memang kecintaan kepada Rasulullah SAW memang harus lebih, harus optimal dari semua jagat raya ini, dari semua manusia ini, dari semua makhluk ini. Harus lebih mencintai Nabi kita, tercinta Nabi Muhammad, daripada mencintai diri kita sendiri bahkan, atau dari mencintai orang tua kita, atau juga dari mencintai mencintai pasangan kita atau keturunan kita. Bahkan saking pentingnya kita mencintai Rasulullah SAW, dalam surah At-Taubah ayat 24 Allah bahkan mengancam, Bapak Ibu bahagia, mengancam orang yang melebihkan kecintaan kepada yang lain daripada mencintai Allah dan Rasulnya dengan bencana atau dengan hal-hal yang tadi diinginkan. Nah, ini dalam surah At-Taubah ayat 24 Allah berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu taradawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Kata Allah, katakan wahai Nabi Muhammad, kalau seandainya 8 hal ini kata Allah nih, lebih dicintai daripada mencintai Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah, maka tunggu hal yang tak akan terjadi, hal yang tidak diinginkan. Apa? Kalau kecintaan kepada orang tua kita, kepada anak-anak dan keturunan kita, saudara-saudara kita, pasangan kita, keluarga kita, harta kita, perniagaan kita, termasuk jabatan kita, termasuk juga yang berikutnya masakin, maksudnya tempat tinggal kita, melebihi kecintaan kita daripada mencintai Allah dan Rasulnya, tunggu, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Tunggu siksa dari Allah. Allah mengancam. Ya, artinya betapa pentingnya kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu setelah mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, mencintai Allah dan Rasulnya. Bahkan, nah ini luar biasa. Ada sebuah hadis sahih terkenal sekali hadisnya. Hadis dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah berkata, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Kata Umar bin Khattab, "Rasul, Anda adalah orang yang paling aku cintai, melebihi semuanya. Melebihi kecintaanku kepada pasanganku, melebihi kecintaanku kepada orang tuaku, melebihi kecintaanku kepada anak-anakku. Aku lebih mencintai Anda ya Rasulullah, kecuali dari mencintai aku." Maksudnya Umar bin Khattab mengatakan, Rasul, Anda lebih aku cintai dari semuanya. Tapi itu kecuali untuk mencintai diriku. Mencintai diriku lebih daripada mencintai Anda ya Rasulullah. Karena tentunya mencintai diri kita sendiri. Nah, kemudian mendengar itu Rasul kemudian mengatakan, la walladzi nafsi biyadih hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Umar, kalau demikian demi Allah, itu belum sampai aku lebih kamu cintai daripada kamu mencintai dirimu sendiri. Rasul melarang. Umar mengatakan, aku lebih mencintai Anda Rasul dari semuanya, kecuali dari diriku. Kata Rasul, enggak boleh. Tetap kamu juga harus mencintai aku, melebihi pecintaanmu kepada dirimu sendiri. Kemudian kata Umar, fa innahul an la anta ahabbu ilayya min nafsi. Kalau demikian ya Rasulullah, dari sekarang Anda orang yang paling aku cintai sekalipun atau melebihi kecintaanku kepada diriku sendiri. Kemudian setelah itu baru Rasul mengatakan, al-ana ya Umar. Kalau demikian, oke. Kalau demikian, sekaranglah Umar, Anda betul-betul telah mencintaiku dengan optimal. Nah ini pentingnya kita mencintai Rasulullah. Lalu bagaimana kiatnya? Di antara kiatnya tentu pertamanya adalah
kita mengenal sejarah beliau, sirah. Apalagi pada bulan Rabiul Awal ini. Seyogianya kita ajarkan pada anak-anak kita. Meskipun tentu setiap hari. Hanya karena memang momen Rabiul Awal adalah ada Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sebaiknya kita ingatkan kembali kepada anak-anak kita tentang sirah Nabi kita tercinta, tentang siapa orang tuanya, perjalanan hidupnya, termasuk akhlak-akhlak beliau, bagaimana beliau perjuangannya, membawa agama Islam ini, bagaimana perjuangannya dalam membawa risalah ini, sampai beliau harus putri beliau misalnya ditusuk, sampai juga kemudian beliau diembargo, diperkecil, disebut gila dan sebagainya, perjuangan. Sehingga dengan mengetahui betapa perjuangan sirah beliau luar biasa, maka akan muncul insya Allah kecintaan kita. Karena ada istilah sebenarnya kita ketahui, tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Tidak akan pernah tumbuh rasa cinta kalau kita nggak mengenal. Maka kita kenali Nabi Muhammad. Kalau seandainya Bapak Ibu berbahagia, di antara kitab yang saya sarankan tentang sejarah Nabi Muhammad sangat bagus, ada kitab berbahasa Arab namanya Ar-Rahiqul Makhtum. Saya nggak tahu, saya yakin sudah diterjemahkan. Karena ini sudah diterjemahkan, kitab yang sangat terkenal. Kitab ini adalah awalnya itu adalah merupakan tulisan untuk dan juara pertama ketika di Saudi Arabia mengadakan perlombaan untuk menulis tentang sirah Nabi Muhammad. Nah, ini kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum kata karya Imam Syihab Al-Mubarakfuri kalau tidak salah, itu menjadi juara pertamanya. Ini sangat bagus sekali. Ini bagus sekali menjelaskan tentang beliau. Nah, saya yakin sudah diterjemahkan. Yang kedua ada kitab namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam Tirmizi tentang bagaimana Nabi Muhammad, sifat beliau baik dari segi badannya, dari segi khalqiyah atau khuluqiyah, dari akhlaknya atau yang lainnya. Nah, ini kita penting juga kita baca terus bahwa Nabi Muhammad badannya seperti apa, rambutnya seperti apa dijelaskan oleh Imam At-Tirmidzi. Kitab yang sangat terkenal sekali, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Saya yakin pasti sudah diterjemahkan di Indonesia. Tapi saya belum mengetahui kalau di Indonesia diterjemahkannya. Namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ini sangat bagus sekali. Kemudian kitab-kitab yang lainnya, hadis-hadis Rasulullah SAW. Kan di dalamnya menceritakan tentang sejarah beliau, kisah-kisahnya, akhlak-akhlak beliau. Termasuk juga akhlakun Nabi, akhlak Nabi Muhammad SAW. Jadi artinya bahwa di antara cara agar kita bisa mencintai Nabi Muhammad SAW secara konsisten insya Allah, yaitu pertama adalah mengenal sejarah beliau. Mengenal sirah beliau, sirah nabawiyah. Sehingga dengan mengenal demikian kita betapa tahu perjuangan Nabi Muhammad luar biasa. Sehingga pantas kalau Nabi Muhammad bilang harus kita lebih cintai daripada diri kita. Karena Nabi Muhammad, melalui Nabi Muhammad kita mengenal, menyembah Allah, mengenal harus apa yang kita dengan Nabi Muhammad. Kalau seandainya melalui Nabi Muhammad kita mungkin menyembah batu, mungkin kita menyembah patung atau yang lainnya. Sehingga sehebat apapun badan kita, seindah apapun badan kita, seganteng, secantik apapun kita, menjadi penghuni neraka, na'udzubillah, sia-sia. Makanya pantas kalau Nabi Muhammad harus yang pertama dicintai. Karena yang mengenalkan kita dengan Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Maka yang pertama sekali lagi adalah mengenal sejarah beliau. Yang berikutnya, yang kedua adalah mendengarkan ceramah-ceramah khususnya tentang akhlak beliau. Bagaimana akhlak beliau dengan seorang suami. Sebagai seorang suami. Sebagai seorang kepala negara. Sebagai seorang tetangga. Sebagai seorang majikan. Sebagai seorang sebagai seorang keluarga. Lengkap dalam diri Nabi Muhammad SAW. Sebagai kepala negara, lengkap semuanya ada dalam diri Nabi Muhammad SAW. Sebagai apa yang dilakukan Nabi Muhammad di keluarga, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika posisi beliau sebagai kepala negara, bagaimana posisi sebagai tetangga dari tetangganya, lengkap semuanya. Kita baca, kita hadiri pengajian-pengajian khusus tentang akhlak Nabi Muhammad SAW. Itu juga diantaranya insya Allah akan menimbulkan kecintaan kita. Jadi cas keimanan kita. Selain membaca sirahnya, juga kita menghadiri majlis-majlis ilmu yang berbicara tentang sirah nabawiyah. Sejarah sirah nabawiyah. Khususnya yang berkaitan tentang perjuangan beliau dan akhlak beliau. Karena terkadang berbeda kalau dari bacaan dan mendengar. Biasanya kalau lewat mendengar lebih menyentuh. Karena kalau tulisan sangat terbatas dengan kata-kata. Tapi kalau dengan ucapan lebih dari itu. Dengan hadir majlis ilmu tentang sirah Nabi Muhammad SAW, insya Allah itu akan lebih memantapkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Yang terakhir tentunya adalah berdoa kepada Allah SWT agar kita diberikan kecintaan yang optimal kepada Allah dan Rasulnya. Nah ini kita berdoa. Itulah diantaranya 3 hal utama, diantaranya agar menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW yang optimal dan maksimal, dan juga konsekuen tentunya, sehingga mudah-mudahan juga kita termasuk di dalamnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin, amin, Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan Ustaz.
Ada satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum Ustadz, jazakallah khair ilmunya hari ini Ustadz. Afwan, saya mau bertanya, seperti apa yang Ustadz sampaikan tadi bahwa bentuk dari keimanan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu dengan mengikuti, mengamalkan segala apa yang diturunkan kepada Rasulullah yaitu Al-Quran. Di dalamnya terdapat perintah seperti puasa, sholat, zakat, haji, bahkan perintah untuk merajam para pezina, memotong tangan pencuri, dan sebagainya. Lalu konsekuensi dari keimanan kita itu, bagaimana kita melakukan perintah-perintah merajam dan memotong tangan pencuri tersebut, secara pribadi atau bagaimana? Syukran Ustadz. Barakallahu fiik. Terima kasih, Masya Allah, Bapak Ibu dokter yang berbahagia. Pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Jazakallah khairan katsiran. Barakallahu fiikum jami'an. Ini pertanyaan sangat bagus sekali. Bagaimana tentunya cara kita berhadapan dengan ayat-ayat khususnya yang berkaitan dengan jinayat ataupun pidana. Hukuman-hukuman untuk para praja misalnya. Bahwa kita senantiasa harus mengikuti sunnah Rasulullah SAW, mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, baik yang tentunya dalam Al-Quran atau dalam sunnah Rasulullah SAW, kemudian juga hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Hanya tentu perlu kita ingat bersama, mengingat Al-Quran dan sunnah adalah berbahasa Arab, dan ini adalah sangat erat kaitan dengan ilmu yang berkaitan untuk istinbat hukum, maka kita perlu melihat dalam hal ini adalah mengikuti apa yang disampaikan oleh para ulama. Jadi ketika kita berhadapan dengan ayat-ayat Al-Quran atau sunnah Rasulullah SAW, kita tidak diperbolehkan mengambil secara letterlocknya pemahamannya. Tidak. Tapi kita lihat berdasarkan apa pemahaman para ulama, yang memang para ulama ini sudah kapabilitas keilmuannya sudah mumpuni. Karena kita tentunya orang-orang awam. Jadi tidak diperbolehkan kita melihat secara letterlocknya. Termasuk kata para ulama bahwa hukum-hukum ini ada yang sifatnya pribadi, ada yang sifatnya hanya baru dapat dilaksanakan yang merupakan itu adalah tugasnya bukan perorangan, tapi adalah lembaga atau institusi atau sebuah negara. Termasuk di dalamnya adalah masalah yaitu masalah pidana tadi, masalah rajam misalnya untuk wanita yang sudah muhsinah atau yang muhsan yang sudah menikah, atau untuk yang mencuri, yang memenuhi persyaratan. Nah, ini tentu ada hukuman-hukuman dalam Al-Quran. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Nah, potonglah tangannya. Nah, kemudian juga berkaitan dengan rajam disebutkan sunnah Rasulullah SAW dalam hadis bahwasanya orang yang menikah orang yang berzina setelah menikah maka dirajam. Sementara dalam Al-Quran misalnya az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, jilid ataupun cambuk sebanyak 100 kali. Ini kata para ulama untuk yang belum menikah. Ala kulli hal, untuk ayat-ayat atau hukum-hukum yang berkaitan dengan pidana, dengan potong tangan atau menghilangkan hak, menghilangkan manfaat, menghilangkan anggota badan atau menghilangkan nyawa seseorang, ini tidak boleh dilakukan secara perorangan. Tapi itu yang berhak melakukannya adalah pemerintah. Pemerintah yang sah tentunya, pemerintahan yang sah. Jika seandainya di sebuah negara belum diterapkan seperti itu, maka seorang muslim tidak boleh melakukannya. Karena itu bukan dalam tanfidnya, dalam pelaksanaannya, bukan yang harus dilakukan oleh perorangan, atau perorganisasi, atau pergolongan, tidak. Atau per partai, tidak. Tapi harus oleh negara. Nah, itu disampaikan oleh para ulama. Jadi kalau seandainya sebuah negara yang menerapkan syariat di dalamnya adalah bahwa yang mencuri dipotong dengan persyaratannya yang disampaikan oleh para ulama, bahwa yang berzina dia harus dirajam dengan persyaratan yang disampaikan oleh para ulama, baru kita terapkan. Dan yang menerapkannya adalah pemerintahan. Tidak boleh kita perorangan. Nah, kenapa demikian? Karena pertama, ini adalah berkaitan dengan menghilangkan nyawa seseorang. Menghilangkan anggota tubuh yang luar biasa, tangan misalnya. Nah, sementara untuk sampai ke sana atau persyaratan untuk terbuktinya, terwujudnya itu sangat kompleks. Ini tidak semata-mata mentang-mentang misalnya dia mencuri kemudian langsung potong tangannya, tidak.
Tidak semata-mata orang yang sudah menikah kemudian berzina otomatis kita rajam. Tidak. Apa persyaratannya? Mana saksinya? Kalau nggak ada saksi, nggak bisa dihukumkan. Saksinya nggak memenuhi, cuma 2 orang, oh nggak bisa juga. Saksinya bagaimana? Kamu melihat dia berzina? Aku hanya mendengar saja, nggak bisa. Bahkan sampai para ulama atau sebagian ulama mengatakan syaratnya sampai dikatakan, mohon maaf sekali, mohon maaf, harus dia melihat bahwa kemaluan laki-laki masuk ke kemaluan perempuan. Harus betul-betul melihat dengan matanya. Dengan matanya. Karena ini berkaitan dengan menghilangkan nyawa. Ini sampai sebagian ulama mengatakan demikian. Dan itu adalah syarat-syarat yang memang artinya bahwa kita harus hati-hati. Bahkan kalau ada orang yang menuduh wanita yang lain, wanita muslimah yang baik-baik, berzina. Dia telah berzina, dia harus dirajam karena dia sudah menikah misalnya. Sementara dia tidak mendatangkan saksi. Mana buktinya? Mana saksinya bahwa dia telah berzina? Karena kamu sudah nuduh dia zina. Kamu sudah menuduh dia berzina. Mana buktinya? Mana saksinya? Dia tidak mendatangkan. Maka dalam agama kita ada namanya qadzaf. Orang yang mengatakan tadi, yang menuduh tadi, dia yang harus dihukum. Dia harus dihukum. Dia artinya betapa kita, agama kita sangat harus hati-hati dalam hal masalah itu. Khususnya dalam menghilangkan nyawa, atau menghilangkan manfaat, atau menghilangkan anggota tubuh. Sebagian anggota tubuh. Karena itulah kata para ulama. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan demikian, termasuk dengan masalah pidana, maka kita sebagai muslim tidak boleh melaksanakan secara pribadi atau golongan, tapi kita serahkan kepada pemerintahan. Jika pemerintah seperti Indonesia misalnya tidak melakukan hal itu, maka umat Islam tidak berdosa. Tidak berdosa. Karena memang pemerintahan tidak melakukan hukuman seperti itu. Nah, kecuali seperti yang kita saksikan sekarang, yaitu di Saudi Arabia. Di Mesir pun tentu tidak ada hukuman seperti itu. Belum terlaksanakan hukuman seperti itu. Ya, seperti yang disampaikan dalam Al-Quran Sunnah. Nah, meskipun tentu dalam bentuk yang lainnya. Nah, kenapa demikian? Karena memang melihat keadaan-keadaan mungkin di dalamnya karena berbenturan dengan hal-hal yang lainnya. Namun alhamdulillah yang sudah menerapkan di antaranya adalah di Saudi Arabia. Jadi ketika kita tinggalnya di Indonesia yang memang itu tidak diberlakukan, maka insya Allah kita tidak berdosa. Sekalipun mungkin kita belum menerapkannya. Belum lagi nanti terkait dengan kenapa dia berzinahnya. Sebabnya apa? Kenapa dia mencurinya? Umar bin Khattab pernah tidak memotong tangan orang yang mencuri unta. Ada seorang budak belian, atau kalau kita misalnya seorang budak di salah satu majikan, dia mencuri unta. Unta tentu melebihi nisab untuk dipotong tangan, dicuri. Nah, namun Umar bin Khattab gak memotong tangan para budak belian tersebut. Ditanya dulu, kenapa kamu mencuri? Dia mengatakan, kami mencuri karena tuan majikan kami yang tidak memberikan makanan, tidak memberikan yang seharusnya, sehingga kami harus mencuri ini. Ya, ini keadaan majikannya tidak baik. Maka akhirnya Umar bin Khattab tidak memotong tangan pencuri, justru menghukum majikannya untuk membayar sejumlah denda, untuk membayar hukumannya. Ini artinya bahwa ini lagi-lagi berkaitan dengan hal ini ada banyak hal faktor di dalamnya, sehingga dengan demikian dalam rangka menyikapi ayat-ayat khususnya yang berkaitan dengan pidana tadi dengan masalah rajam ataupun mencuri di antaranya, sekali lagi itu adalah bukan kewenangan daripada perorangan atau golongan, tapi adalah kewenangan pemerintah jika pemerintah menerapkan yaitu syariat Islam seperti yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, oleh Rasulullah SAW. Jika belum atau tidak melaksanakannya, maka kita umat Islam insya Allah tidak berdosa. Karena itu di luar kewenangan kita. Nah, demikian barangkali. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan Ustaz Aib. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kita sudah sampai di akhir pertemuan kita. Sebelum ditutup, kami mohon Ustaz bisa memimpin doa. Karena ada beberapa sahabat Rohis Tandaker yang sakit, dan juga doa untuk kita semua dan juga wabah COVID-19 ini. Kami mohon Ustaz. Bangga, insya Allah baik Bapak Ibu dokter yang berbahagia dimanapun berada, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita pada kesempatan sore atau malam waktu Kairo dan Indonesia ini. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا وأنت خير الغافرين، وارحمنا وأنت خير الراحمين، وعافنا واعف عنا وأنت خير العافين، وارزقنا وأنت خير الرازقين، وأفضل علينا وأنت خير المفضلين، وتوفنا مسلما والحقنا بالصالحين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض. اللهم اشفهم يا رب العالمين شفاء عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشفهم شفاء عاجلا، اللهم اشفهم شفاء عاجلا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس مذهب البأس اشفهم وأنت الشافي لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس مذهب البأس اشفهم وأنت الشافي لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس مذهب البأس اشفهم وأنت الشافي لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا الوباء برحمتك يا رب العالمين. برحمتك في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا هما إلا فرجته، ولا طالب علم إلا وفقته، ولا وباء إلا رفعته، ولا وباء إلا رفعته، ولا وباء إلا رفعته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم احفظهم، اللهم احفظهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم يا الله يا رب العالمين. اللهم قنا شر الأشرار، اللهم قنا شر الأشرار، اللهم قنا واصرف عنا شر الأشرار برحمتك يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك، وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجبنا كما وعدتنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon padamu ya Allah, mudah-mudahan di antara jamaah Rahis Selandakan khususnya dan umumnya semua muslimin muslimat atau bahkan semua makhluk yang sedang sakit saat ini ya Allah, sembuhkanlah ya Allah, sembuhkanlah ya Allah, hilangkan penyakitnya, kembalikan kesehatannya dengan izin-Mu ya Allah, karena tidak ada yang dapat mengobati selain Engkau, tidak ada yang dapat menghilangkan penyakit selain Engkau ya Rabbal Alamin. Pun demikian ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, mudah-mudahan wabah Covid Corona ini khususnya di negara kami tercinta Indonesia ataupun negara-negara yang lainnya, mudah-mudahan segera Engkau angkat dan hilangkan ya Allah, segera Engkau angkat dan hilangkan ya Allah, segera Engkau angkat dan hilangkan ya Allah. Bagi mereka yang ditimpa yang terkena musibah, semoga Engkau mengembalikan kesehatannya dan memberikan kesabaran, keikhlasan dan kekuatan. Pun demikian untuk semua para dokter khususnya kajian Rohis Tanda Kersi Allah, semoga Engkau tetap memberikan kesehatan untuk mereka,
kesehatan lahir batin jasmani dan rohaninya. Jaga mereka ya Allah lahir batinnya, jasmani dan rohaninya dari semua hal-hal yang tidak diinginkan, dari semua bala, wabah, bencana, termasuk dari wabah corona ini ya Allah. Jauhkan dari mereka semua dan keluarga mereka semua bala penyakit termasuk wabah ini ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bahkan juga mudah-mudahan jika di badan mereka ada penyakit atau ada sakit yang mereka ketahui ataupun tidak, semoga Engkau mengangkat dan menghilangkannya ya Allah, sehingga mudah-mudahan mereka lebih optimal dalam mengabdikan diri untuk hamba-hambamu dan untuk makhlukmu yang sedang ditimpa kesusahan ya Allah, yang ditimpa sakit dan penyakit. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Pun demikian ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon padamu ya Allah. Mudah-mudahan Engkau senantiasa mengabulkan hajat-hajat mereka. Seluruh para bapak ibu dokter khususnya jamaah Rais Sandaker, mudah-mudahan Engkau ya Allah kabulkan hajat-hajat mereka. Hajat-hajat yang terbaik dunia maupun akhirat mereka. Mudahkan semua urusan-urusannya, mudahkan dan berkahi hidup dan kehidupannya, dunia dan akhiratnya. Jauhkan dan lindungi mereka ya Allah dari semua makhluk yang jahat atau yang berniat jahat, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan Ustaz. Kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Pinggo dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Mohon izin. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz Ayub, jazakallah khair Ustaz. Sami wa iyyaki wa iyyakum jami'an. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.